Karena gelombang adalah getaran yang merambat, maka semua rumus pada getaran berlaku pada gelombang. Karena sifat gelombang yang merambat, maka tentunya kita punya rumus cepat rambat gelombang, dan sehingga rumus-rumus yang akan kita pakai adalah sebagai berikut ya. Yang dua di belakang ini adalah rumus getaran ya. Ini rumus getaran semua. Ingat T-nya harus dalam detik ya. N ini adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang betul. Nah, rumus yang ini adalah rumus cepat rambat gelombang. Ya, cepat rambat gelombang. Rumusnya adalah lambda. Lambda itu, lambda itu adalah kakak lupa tulis di sini. Lambda ini adalah panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang ini harus kita menggunakan satuan meter. Yang nggak boleh yang lain, harus meter satuannya ya. Frekuensi satuannya hertz. T itu periode, satuannya second, N banyak gelombang. Nah, T itu waktu, T kecil ya, T besar periode, T kecil itu waktu, V itu kecepatan gelombang, satuannya meter per second. Kita coba aja langsung, contoh soal yang paling dasar tuh dua soal seperti ini ya. Soal yang pertama berkata suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter. Jadi dia punya panjang gelombang atau lambda sebesar 0,75 meter. Kemudian cepat rambatnya atau V-nya, V-nya adalah 150 meter per second ya. Ditanya, hitunglah frekuensinya. Berapa sih frekuensinya gitu ya. Rumus frekuensi ada dua yang mengandung frekuensi, rumus sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi karena kita punya kecepatan gelombang atau cepat rambat, maka kita pasti pakai yang sebelah kiri. Nah, ini artinya V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. V-nya adalah 150 kali lambdanya 0,75 sama dengan 0,75 dikalikan dengan frekuensi. Sehingga kita dapat nih frekuensinya adalah 150 dibagi 0,75 ya. Ini kalau cara menghitungnya, kalau nggak mau pakai kalkulator, kita kalikan 0,2 dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Supaya 75-nya jadi seperti ini. Nah, ini bisa dicoret jadi 2, hasil adalah 200 Hz. Nah, bisa juga di soal yang kedua kita dikasih tahu waktu, yaitu T kecil 0,016 detik. Terbentuk 4 gelombang, berarti N-nya ya, N-nya sama dengan 4. Ditanya periodenya. Gampang banget berarti nih, tinggal pakai rumus yang tengah aja. T sama dengan T dibagi N. Ya, T-nya 0,016 dibagi 4. Maka periodenya adalah 0,004 detik ya. Ini adalah periode gelombang yang nomor 2. Soal-soal dasar seperti ini biasanya kalian dikasih tahu V, dikasih tahu lambda, cari frekuensi, atau sebaliknya dikasih tahu V, dikasih tahu frekuensi, cari lambda ya. Nah, soal yang lebih sering keluar itu adalah soal berupa gambar seperti ini ya. Di UN juga nih soalnya sering keluar. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, sebetulnya yang sangat penting kita lakukan itu kita mesti bisa menentukan banyaknya gelombang. Apa sih Kak maksudnya banyaknya gelombang? Nanti kita akan lihat ya. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh perhatikan gambar yang di samping. Jarak A dari B, nah ini dari A sampai ke B itu adalah 120 cm. Ditempuh dalam waktu 0,4 detik. Berarti kita punya T kecil ya. Hitunglah amplitudo, panjang, kecepatan, dan juga frekuensi dari gelombang. Kalau paling gampang ini ya, kalau transversal, itu adalah menjawab amplitudo gelombang. Ini 8 cm. Ingat amplitudo itu dari paling ujung ke titik setimbang. Berarti cuma setengahnya. Ini gampang nih, jawabannya berarti 4 cm. Oke, nah ini yang kakak bilang, kita mesti bisa menentukan banyak gelombang itu dari panjang gelombang nih. Ya, saat menentukan panjang gelombang. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih satu lambdanya nih berapa meter. Yang kita tahu itu adalah jarak AB sama dengan 120 cm ya. Berapa nih lambdanya? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa tahu AB itu berapa gelombang, kita bisa tahu panjang gelombangnya ya, satu lambdanya berapa. Taunya dari mana Kak? Gampangnya begini. Jadi kalau di setiap soal kita ketemu jarak AB 120 cm. Ya, kita selalu langsung nih sama dengan 120.
Nah, cuma lambdanya ini bukan 1. Berapa? Kita lihat. Jarak A ke B. Kita lihat nih dari A ke B berapa gelombang ya. Dari A kita ingat definisi satu gelombang dari transversal adalah memiliki satu bukit dan satu gelombang. Satu bukit, satu gelombang ya. Sampai sini, nah ini baru satu gelombang. Ya, ini baru satu gelombang sampai sini. Satu bukit lagi, satu lembah lagi, sampai sini berarti 2 gelombang. Ya. Satu bukit lagi, satu lembah lagi, berarti sampai sini adalah 3 gelombang. Berarti dari A sampai B itu 3 gelombang. Menuliskannya langsung kita tuliskan 3 lambda. Sama dengan angkanya berapa tadi AB? 120. Sehingga kita akan dapat lambdanya adalah 40 cm. Dapat deh panjang gelombangnya 40 cm. Ya. Nah, yang berikutnya biasanya kita akan disuruh tanya kecepatan dan juga frekuensi. Kita bisa mengerjakan yang mana saja sama saja, yang mana dulu sama aja. Misalnya kakak mengerjakan yang D dulu. Kakak mau mengerjakan frekuensi. Oke. Frekuensi itu rumusnya, jangan pakai yang kecepatan ya. Frekuensi itu rumusnya adalah N dibagi T. Wah kak, ini berapa gelombang dari mana sampai mana kita nggak tahu kak. Gampang, di soal dikasih tahu dari A ke B. Berarti kita lihat aja dari A ke B berapa gelombang sih? Oh, 3 gelombang. Ditempuh dalam waktu 0,04 detik. Berarti ini adalah waktunya nih. 0,04. Ya. Berarti ini 3 dikali 100/4. Atau ini kalau kita coret jadi 25. Dapat ini 75 Hz. Jadi kita masih menggunakan keterangan yang sama si AB-nya ini menjadi N ya, dari N dan T, baru kita dapat frekuensinya. Kemudian yang C itu ditanya adalah kecepatan gelombang. Kakak bisa pakai rumus yang ini sekarang. V sama dengan lambda dikalikan F ya. Dimana lambdanya itu harus 0,4. Kenapa kak? Ini masih cm. Kita maunya dalam meter. Dikali frekuensinya 75. Nanti kita akan dapat nih jawabannya itu adalah 30 meter per second.